Pernahkah kamu merasa seseorang terus muncul dalam pikiranmu, seolah-olah mereka mengirim sinyal yang tak terlihat? Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan kalian? Dalam dunia psikologi, spiritualitas, dan energi, fenomena ini bisa dijelaskan melalui berbagai teori, mulai dari law of attraction, sinkronisitas, hingga konsep twin flame dan soul connection. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas sampai tuntas. 1. Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik menyatakan bahwa apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita akan menarik hal yang serupa ke dalam realitas kita. Pikiran adalah energi, dan setiap kali kita memikirkan seseorang, kita sebenarnya sedang mengirimkan gelombang energi yang bisa menarik mereka ke dalam hidup kita. Ketika seseorang sering muncul dalam pikiran kita, ini bisa berarti bahwa ada resonansi energi antara kita dan orang tersebut. Jika kita memikirkan mereka dengan emosi yang kuat, baik itu cinta, rindu, kagum, atau bahkan kebencian, kita secara tidak sadar sedang memancarkan frekuensi tertentu yang bisa memperkuat koneksi tersebut. Semakin sering kita memikirkannya, semakin besar kemungkinan kita menarik lebih banyak pengalaman yang berhubungan dengan mereka, seperti bertemu secara kebetulan, menerima pesan tiba-tiba, atau melihat tanda-tanda yang mengingatkan pada mereka. Selain itu, hukum tarik-menarik juga menjelaskan bahwa kita tidak hanya menarik seseorang berdasarkan keinginan kita sendiri, tapi juga berdasarkan keyakinan bawah sadar yang kita miliki. Jika kita meyakini bahwa seseorang memiliki peran penting dalam hidup kita, maka alam semesta akan mengatur peristiwa-peristiwa yang memperkuat keyakinan tersebut. Namun, jika seseorang muncul dalam pikiran kita tanpa alasan yang jelas, bisa jadi mereka juga sedang memikirkan kita pada saat yang bersamaan. Dalam beberapa kasus, hubungan emosional yang kuat bisa menciptakan semacam energetic loop, di mana dua individu saling memikirkan satu sama lain meskipun tidak ada komunikasi langsung. Fenomena ini seringkali terjadi pada hubungan yang belum terselesaikan, seperti hubungan cinta yang masih menyisakan perasaan mendalam, atau ketika ada sesuatu yang ingin diungkapkan tetapi belum sempat dilakukan. Meski demikian, penting untuk memahami bahwa memikirkan seseorang secara terus-menerus juga bisa menjadi tanda bahwa kita terlalu terikat pada mereka. Jika kita ingin menggunakan law of attraction dengan cara yang sehat, kita harus belajar mengendalikan pikiran kita dan memastikan bahwa kita tidak hanya terpaku pada seseorang, tapi juga tetap membuka diri terhadap kemungkinan lain yang lebih baik bagi kehidupan kita. 2. Keterikatan batin. Keterikatan batin adalah hubungan emosional yang kuat antara dua individu, yang membuat seseorang terus muncul dalam pikiran kita. Dalam psikologi, konsep ini berkaitan dengan attachment theory, yang menjelaskan bagaimana ikatan emosional terbentuk sejak kecil dan mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain sepanjang hidup. Ketika kita memiliki ikatan yang mendalam dengan seseorang, baik itu karena cinta, kasih sayang, atau pengalaman bersama, pikiran kita cenderung kembali kepada mereka secara alami. Ini bisa terjadi dalam hubungan romantis, persahabatan, atau bahkan antara anggota keluarga. Keterikatan ini juga seringkali dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan kebutuhan emosional kita. Jika seseorang memberikan perasaan aman, nyaman, atau bahagia, otak kita akan mengasosiasikan mereka dengan emosi tersebut, sehingga kita terus memikirkannya. Namun, keterikatan batin juga bisa terjadi karena adanya ketergantungan emosional. Misalnya, jika kita merasa tidak lengkap tanpa seseorang atau selalu mencari validasi dari mereka, pikiran kita akan terus-menerus tertuju pada mereka. Dalam beberapa kasus, keterikatan semacam ini bisa menjadi tidak sehat jika kita merasa sulit untuk menjalani hidup tanpa kehadiran mereka. Selain itu, keterikatan batin juga bisa bersifat dua arah. Jika seseorang juga memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kita, mereka mungkin juga memikirkan kita dalam frekuensi yang sama. Hubungan seperti ini seringkali menciptakan perasaan kedekatan yang intens, meskipun jarak atau waktu memisahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, pernahkah kamu merasa sangat terhubung dengan seseorang sehingga kamu terus memikirkan mereka, bahkan tanpa alasan yang jelas? Coba komen di bawah. 3. Spiritualitas dan resonansi pikiran.
Dalam spiritualitas, sering munculnya seseorang dalam pikiran kita bisa dikaitkan dengan resonansi energi atau keterhubungan batin yang melampaui komunikasi fisik. Setiap orang memancarkan energi dengan frekuensi tertentu, dan ketika dua individu memiliki frekuensi yang selaras, pikiran mereka bisa terhubung tanpa disadari. Konsep ini sering dijelaskan melalui telepati spiritual, yaitu fenomena di mana dua orang dapat merasakan atau memikirkan satu sama lain tanpa adanya komunikasi langsung. Jika seseorang sering muncul dalam pikiran kita, bisa jadi mereka juga sedang memikirkan kita, dan ada pertukaran energi yang terjadi di antara kedua pihak. Ini sering terjadi pada hubungan yang memiliki kedekatan emosional atau jiwa yang sudah terhubung sejak lama. Selain itu, resonansi pikiran juga bisa terjadi ketika kita memiliki kesamaan vibrasi dengan seseorang. Jika kita berada dalam frekuensi yang sama, misalnya memiliki perasaan yang mendalam, niat yang kuat, atau pengalaman hidup yang mirip, pikiran kita bisa lebih mudah menarik keberadaan mereka ke dalam kesadaran kita. Ini menjelaskan mengapa kita sering tiba-tiba memikirkan seseorang. Lalu beberapa saat kemudian mereka menghubungi kita atau kita menemukan tanda-tanda keberadaan mereka dalam kehidupan kita. Beberapa tradisi spiritual percaya bahwa jika seseorang terus muncul dalam pikiran kita, itu bisa menjadi pesan dari alam semesta bahwa ada pelajaran atau koneksi yang perlu kita sadari. Bisa jadi ada sesuatu yang belum terselesaikan atau ada ikatan jiwa yang masih harus dipahami lebih dalam. Bagaimana? Apakah kamu pernah mengalami situasi di mana kamu memikirkan seseorang, lalu secara tiba-tiba mereka menghubungimu atau muncul dalam hidupmu? 4. Kepercayaan masyarakat. Dalam berbagai budaya, sering memikirkan seseorang seringkali dikaitkan dengan mitos, kepercayaan tradisional, dan tanda-tanda spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak masyarakat meyakini bahwa jika seseorang sering muncul dalam pikiran kita, itu berarti mereka juga sedang memikirkan kita. Salah satu kepercayaan yang umum adalah bahwa pikiran manusia memiliki energi yang bisa dirasakan oleh orang lain, terutama jika ada keterikatan emosional. Beberapa budaya menghubungkan fenomena ini dengan tanda-tanda fisik, seperti telinga berdenging, mata berkedut, atau perasaan gelisah tanpa alasan jelas. Dalam kepercayaan Tiongkok dan beberapa tradisi spiritual lainnya, telinga berdenging dipercaya sebagai pertanda bahwa seseorang sedang membicarakan atau memikirkan kita. Di beberapa masyarakat, sering memikirkan seseorang juga dianggap sebagai isyarat bahwa ada hubungan tak kasat mata antara dua individu. Ini sering dihubungkan dengan konsep takdir atau jodoh, di mana jika seseorang terus muncul dalam pikiran kita, itu bisa menjadi petunjuk bahwa mereka memiliki peran penting dalam hidup kita. Selain itu, dalam beberapa kepercayaan mistis, diyakini bahwa jika kita sering memikirkan seseorang dan merasa rindu tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi tanda bahwa jiwa kita dan jiwa mereka sedang terhubung di tingkat energi yang lebih tinggi. Ada juga yang percaya bahwa ketika seseorang muncul dalam mimpi, itu bisa menjadi pesan dari alam bawah sadar bahwa mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam perjalanan hidup kita. Meski kepercayaan ini tidak selalu memiliki dasar ilmiah, tapi banyak orang yang mengalaminya dan merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kebetulan. 5. Sinkronisitas. Sinkronisitas adalah konsep yang diperkenalkan oleh Carl Jung untuk menjelaskan peristiwa yang tampaknya kebetulan, tetapi memiliki makna mendalam dalam kehidupan seseorang. Jika seseorang sering muncul dalam pikiran kita, lalu kita terus menemukan tanda-tanda tentang mereka, seperti melihat nama mereka di media sosial, mendengar lagu yang mengingatkan pada mereka, atau bahkan bertemu mereka secara tidak terduga, ini bisa dianggap sebagai bentuk sinkronisitas. Menurut teori ini, alam semesta bekerja melalui pola-pola yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Jika kita terus memikirkan seseorang dan kemudian mengalami peristiwa yang berkaitan dengan mereka, ini bisa menjadi indikasi bahwa ada hubungan yang lebih dalam yang perlu kita perhatikan. Misalnya, mungkin ada pelajaran yang harus kita pelajari dari hubungan tersebut, atau mungkin alam semesta sedang mendorong kita untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Beberapa orang percaya bahwa sinkronisitas terjadi ketika kita berada dalam keadaan kesadaran yang lebih tinggi, di mana pikiran dan energi kita lebih selaras dengan alam semesta. Dalam konteks hubungan,
Ini bisa berarti bahwa ada keterikatan spiritual atau emosional yang membuat kita lebih peka terhadap kehadiran mereka dalam hidup kita, bahkan tanpa interaksi langsung. Jika seseorang sering muncul dalam pikiran kita dan kita terus menemukan tanda-tanda tentang mereka, mungkin ini saatnya untuk merenungkan makna di balik semua itu. Apakah ini sekedar kebetulan, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mencoba menghubungkan kita? 6. Hubungan twin flame dan soulmate. Konsep twin flame dan soulmate sering digunakan dalam spiritualitas untuk menjelaskan hubungan jiwa yang dalam dan bermakna. Jika seseorang sering muncul dalam pikiran kita, bisa jadi mereka adalah bagian dari perjalanan jiwa kita dan memiliki peran penting dalam hidup kita. Twin flame adalah hubungan yang diyakini sebagai dua bagian dari satu jiwa yang terpisah dan bereinkarnasi dalam tubuh yang berbeda. Hubungan ini seringkali intens dan penuh tantangan, karena kedua individu saling mencerminkan aspek terdalam dari diri mereka. Termasuk luka emosional dan pelajaran yang harus diselesaikan. Jika seseorang yang merupakan twin flame sering muncul dalam pikiran kita, bisa jadi itu adalah tanda bahwa ada energi yang belum terselesaikan atau bahwa mereka juga sedang memikirkan kita. Dalam banyak kasus, hubungan ini ditandai dengan pola tarik ulur, di mana kedua orang saling mencari tetapi juga mengalami fase perpisahan untuk pertumbuhan pribadi. Sementara itu, soulmate adalah seseorang yang memiliki ikatan jiwa dengan kita, tetapi tidak selalu dalam konteks hubungan romantis. Soulmate bisa berupa pasangan, sahabat, atau bahkan anggota keluarga yang memiliki peran penting dalam perkembangan jiwa kita. Jika seseorang yang kita anggap soulmate sering muncul dalam pikiran, itu bisa menjadi tanda bahwa ada energi yang menarik kita kembali kepada mereka, baik karena ada pelajaran yang harus dipelajari atau karena hubungan tersebut membawa kenyamanan dan kebahagiaan. Dalam banyak kasus, orang yang merupakan twin flame atau soulmate memiliki energi yang sangat mirip atau saling melengkapi, sehingga pikiran dan emosi kita sering tertuju kepada mereka tanpa alasan yang jelas. Jika kamu terus memikirkan seseorang dan merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan kalian, mungkin ini adalah kesempatan untuk lebih memahami hubungan tersebut dari perspektif spiritual. 7. Soul connection. Soul connection atau koneksi jiwa adalah hubungan mendalam antara dua individu yang melampaui ikatan fisik dan emosional biasa. Jika seseorang sering muncul dalam pikiran kita, itu bisa menjadi tanda bahwa ada hubungan jiwa yang kuat antara kita dan mereka. Koneksi jiwa bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti karmic connection, soul family, atau bahkan divine partnership. Dalam banyak kasus, koneksi ini terasa alami dan sulit dijelaskan, seolah-olah kita telah mengenal orang tersebut jauh sebelum bertemu di kehidupan ini. Ketika kita memiliki koneksi jiwa dengan seseorang, energi mereka bisa tetap bersama kita meskipun mereka tidak hadir secara fisik. Kita mungkin merasa terhubung dengan mereka melalui mimpi, intuisi, atau bahkan melalui emosi yang muncul tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Jika seseorang terus muncul dalam pikiran kita, bisa jadi mereka juga merasakan hal yang sama, karena hubungan jiwa seringkali bersifat dua arah. Beberapa tanda dari koneksi jiwa meliputi perasaan nyaman dan akrab saat bersama, komunikasi yang terasa mendalam tanpa banyak kata-kata, serta kejadian sinkronisitas yang sering terjadi. Jika kita terus memikirkan seseorang tanpa alasan jelas, mungkin ada pesan atau pelajaran spiritual yang ingin disampaikan melalui hubungan tersebut. Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton.